Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqi ta'ala wa ridha nafsih wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang masih sabar sejenak duduk setelah sholat subuh, sholat fajar di Masjid An-Nur, lingkungan Lapangan Dalam, mudah-mudahan kita menjadi ahlus sabar. Salah satu tujuan puasa melatih sabar. Sabar itu kata ulama ada 3. Sabar berbuat taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah. Jadi kita sekarang sabar berbuat taat. Balasan sabar tidak terhingga. Ada 3 amalan yang tidak terhingga balasannya, tidak terkira, saking banyaknya. Pertama, sabar itu dalam surah Az-Zumar ayat 10. Yang kedua, kemaafan. Kalau kita memaafkan orang. Kalau kita memaafkan orang, kemaafan itu tidak dapat dikira nilainya. Hanya Allah yang tahu. Disebut dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 40, halaman 487. Yang kedua yang tidak dapat dikira dihitung nilainya, kemaafan. Kalau kita memaafkan orang, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ayat 40 ya. Siapa memaafkan orang lain, kemudian setelah dimaafkan, diperbaikinya hubungan. Tanda dia sudah memaafkan. Itu katanya Allah yang tahu ganjarannya. Yang ketiga, puasa. Pahala puasa, Allah yang tahu. Kita puasa istri, suami tak tahu. Puasa suami, istri tak tahu. Puasa anak, ibu bapaknya tak tahu. Orang yang tahu nilai puasanya. Itu maka Allah yang bisa menilainya, membalas. 3 Pak ya. Pertama sabar. Kedua sabar memaafkan. Ketiga pahala puasa. Baiklah. Salawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Kita menggarisbawahi, highlight cerita orang saleh yang sukses Ramadan itu di malam, yang sudah dibagi ke atasnya. Kalau bisa dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, semakin dibaca semakin dekat di hati. Kisah orang saleh ini termasuk faktor yang menyelesaikan kekusutan hati. Kata ulama ada 5 pendekatan, 5 kaidah, 5 cara menyelesaikan kekusutan hati. Hati ini kusut, hati itu semeraut, hati itu bermasalah. Ada 5 cara mengatasinya. 1, membaca kisah orang saleh ataupun mendekati orang saleh. Kalau ada orang saleh di daerah kita, datangi dia, dekati dia. Orang dulu di antara doanya ya kalau masuk masjid, Allahumma yassirli jalisan salihah. Doa orang saleh kalau mau masuk masjid, ya Allah, aku ingin ketemu orang saleh ya Allah. Mudahkan bagiku kesempatan ketemu dengan orang saleh. Nanti kalau dia ketemu macam mana? Dia akan menceritakan perihalnya. Dan curhat. Manusia yang tak mau curhat, tidak ada tempat curhatnya, itu bebannya berat. Dia tidak bisa menyelesaikan urusannya. Beban banyak, tapi tidak pernah diluahkan, disampaikan kepada orang yang bisa mencari solusi penyelesaian. Itulah orang saleh. Orang dulu kalau mau masuk masjid doanya apa? Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkan bagiku mendekati orang saleh.
Orang saleh ini biasanya kalau kita tidak bertanya, dia memberi. Kalau kita tak minta, dia beri. Indah jujar, mardabuan soni. Tidak ditanya gak? Datang. Terus orang saleh, ada kalanya mesti ditanya. Oke. Ada 5 tadi ya. 5 kaidah menyelesaikan kekusutan hati. 1, berinteraksi dengan orang saleh, atau membaca kisah orang saleh, atau membaca karya-karya orang saleh. Jadi di rumah kita mesti ada koleksi buku-buku kisah saleh. Dibacalah dengan anak, dibaca dengan istri. Nah, selalu disebut di antara buku kecil yang patut ada di rumah kita, namanya kisah-kisah seorang dokter. Banyak memuat kisah-kisah orang saleh zaman modern sekarang. Macam-macam masalahnya di sini. Kebanyakannya masalah era digital, era globalisasi. Orang yang kusut artinya karena hanyut dalam era digital, era globalisasi, diselesaikan di sini oleh Dr. Khalid Abdul Aziz, dokter di Rumah Sakit Militer Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, pakar bedah jantung. Dia di rumah sakit dia membedah jantung. Di masjid dia membedah hati. Di masjid jadi dokter, di rumah sakit jadi dokter. Kalau dokter kita kan kadang rumah sakit jadi dokter, di masjid jadi pesakit ya, jadi pasien dia. Yang tahunya menyelesaikan masalah fisik, body, badan. Hati dia tidak tahu. Ini dua-dua sama dia. Ini unik nih. Karena dua-dua sama dia. Baik. Yang kedua, membaca Quran. Baca Quran kalau boleh dicoba diselami maknanya sedikit-sedikit. Seayat dua ayat dipahami. Kalau buku Quran tak baca, tetap orang akan dilanda kekusutan. Yang ketiga, itulah puasa. Latihan puasa, makan minum, dikontrol, dibatasi. Tapi orang kita puasanya siang hari, malamnya dimakannya double. Itu enggak selesai masalah puasa. Itu hanya menukar time makan saja. Nanti habis Ramadan enggak ada sih. Karena puasanya hanya menukar waktu makan saja. Bahkan belanjanya lebih. Itu maka sebelum ini dibilang kalau bisa sebelum Ramadan itu ditimbang pada sesudah Ramadan timbang lagi. Itu kata ulama ya. Puasa itu tujuan berlapar dan haus di siang hari, mengawal, membatasi makan minum supaya kita terasa nikmat lapar. Udah berapa tadi? Ketiga. Keempat, bangun di ujung malam. Jam 3:30, jam 4:30, menangis mengadu kepada Allah. Banyak masalah kekusutan hati tidak bisa selesai hanya dengan bersimpuh menangis di atas sejadah di ujung malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa tadi? Berinteraksi dengan orang saleh, membaca Quran, mentadaburi Al-Quran, sholat tahajud, sholat tahajud. Sholat tahajud dipisahkan dengan menangis di ujung malam. Dan baca Quran tadi ya, Quran, tahajud, menangis di ujung malam, berinteraksi dengan saleh dan puasa. Puasa ini pelengkap sebenarnya. Jadi dalam bulan puasa ini kita perlu meraih yang 5 ini. Kalau puasanya puasa ibadah atau ibadat, maka ulama membagi puasa ini pada 2 garis besarnya. Orang yang puasa garis besarnya ada 2 jenis. Satu puasa adat,
Ada bahasa Arabnya. Kedua, ibadat. Puasa ibadat, puasa yang membuat perubahan. Sebulan kita masuk madrasah Ramadan, berubah keluar Ramadan nanti. Nah, ada perubahan. Inilah yang dialami oleh si ibu muslimah salihah yang kita bincangkan tadi malam waktu tazkirah tarawih. Kita nak ambil satu poin saja. Mau mengembangkan satu poin berhubungan dengan apa katanya? Saya ingin tergolong menjadi ahlu taubah atau wabin. Kalau tidak dalam poinnya nanti pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Poin nomor 9. Mendambakan derajat tawabin. Sekarang kita nak lihat 1-2 ayat tentang fadilat taubat. Tawabin atau taubah. Nomor 1 ayat 222 surah Baqarah. Surah Baqarah itu surah nomor 2 ya. Surah 2 ayat 222. Tadi malam juga sudah dibincang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, Allah mencintai orang yang taubat. Dan Allah mencintai orang yang suka membersihkan dirinya. Artinya apa? Ahlu taubah itu habibullah. Orang yang mau bertobat itu kekasih Allah. Nah, apa itu tobat? Kita ingin berubah. Kita ingin semakin baik. Bulan Ramadan ini bulan orang beriman ingin semakin baik dengan Allah. Semakin baik dengan manusia. Semakin baik dengan masjid. Semakin baik dengan Al-Quran. Semakin ingin berbaik-baik. Memperbaiki hubungan dengan Khalik dan dengan makhluk. Subhanallah. Baik. Allah mencintai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang ahli taubah yang bertobat dan orang yang membersihkan dirinya. Nah, kedua kita nak lihat dah sering dibincang di sini surah Furqan ayat 70. Ini buah manis tobat nih Pak ya. Surah Furqan ayat 70. Apa message ayat ini? Orang yang bertobat itu dosanya dihapus, dalam lembaran dosa diganti pahala. Subhanallah. Halaman 366. 2 barangkali ya. Kecil sangat. Kecil sangat. 366. Halaman 366 ayat 70 surah Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilu sayyi'atin hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang bertobat itu Allah menghapuskan dosanya, menggantikan dosa dengan hasanat, dengan pahala. Wah, enak ya? Itu kita pernah cerita di sini. Dan sebagainya disimak lagi cerita orang yang kasusnya berat, membunuh mulai 99 orang, kemudian jadi 100 pembunuhnya. Tapi akhirnya dia menjadi kekasih Allah. Karena kasusnya sudah ditutup. Nah, ini menutup kasus nih. Dari mulai balik, dari mulai kecil. Orang yang bertobat, bersih. Maka ada hadisnya. At-taibu minaz zambi kaman la dzambalah. Ada hadisnya. Orang yang bertobat dari dosa, bersih dari dosa. Itulah Allah mengasihi bulan Ramadan ini bulan bertobat. Yang keberapa lagi? Yang ketiga ya. Ayat yang bertobat surah Ghafir. Ini hebat nih Pak. Patutnya dihafal nih. Ayatnya 3 ayat saja. Halaman 467, 468. Ini luar biasa ini. Luar biasa hebatnya ayat ini. Apa maksud ayat ini? Orang itu kalau sudah tergolong dalam golongan orang bertobat, dia 24 jam didoakan malaikat first class, malaikat high class, malaikat muqarrabin.
Orang yang sudah tergolong dalam orang yang bertobat, malaikat yang hampir, yang dekat, yang muqarrabin kepada Allah mendoakannya, yaitu siapa? Malaikat pemikul arasy. Ayat berapa? Ayat 7, 8, dan 9. Malaikat mendoakan keampunan dosa baginya. 1. Malaikat mendoakan agar dia selamat dari azab neraka. 2. Malaikat mendoakan agar dia masuk surga bersama rumpun keluarganya. 3. Malaikat mendoakan agar dia terhindar dari segala mara bahaya dunia akhirat. Ini Pak. Ini kata ulama dalam tafsir Qurtubi. Ulama itu namanya Yahya bin Mu'az. Ulama yang hidup di abad ketiga Hijrah. Mengatakan ini benteng pertahanan, benteng keselamatan yang hebat. Anda ingin menyelamatkan istri, ingin menyelamatkan suami, ingin menyelamatkan anak cucu belahan hati, buah hati belahan jiwa. Inilah solusinya. Tengok ya. Tengok ayatnya, ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsh. Malaikat pemikul arsh. Wa man haulah. Malaikat sekitar arsh. Yusabbihun, mereka bertasbih. Bihamdi rabbihim, bertahmid. Mereka baca apa? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Kemudian wa yu'minuna bih. Mereka mengimani Allah. Seterusnya wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan keampunan dosa untuk orang beriman. Orang iman macam mana? Sebagai sini. Faghfir lilladzina tabu. Orang yang bertobat. Tabu, tobat Pak ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ayat ini ayat doa Pak. Patutnya Bapak baca. Suami baca, istri mengaminkan. Istri baca, suami mengaminkan. Mak bapak baca, anak-anak mengaminkan. Bacalah. Cantik kalau dibaca sebelum berbuka. Karena saat sebelum azan itu mustajab doa. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Waghfir lilladzina tabu wa tabau sabilak wa qina azabal jahim. Rabbana adkhilhum jannatin allati wa'adtahum. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Anak-anak muda wajib dapat ini. Anak-anak muda wajib dapat. Ini kunci sukses, kunci selamat. Malaikat mendoakan agar dosa diampuni. 1. Faghfir lilladzina tabu. Ampuni dosa mereka bertobat. Wattaba'u sabila. Tandanya mereka bertobat, mereka menempuh jalanmu ya Allah. Selama ini jalannya salah. Sekarang berubah. Tanda bertobat. Wa qihim azabal jahim. Jauhi mereka pada azab neraka-Mu ya Allah. Nah 2 ya. Dosa diampuni dan dipelihara pada azab neraka. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannah. Ini ayat 8. Halaman 468. Ya Rabbana, masukkan orang itu ke dalam jannah-Mu yang Engkau janjikan selama ini. Wa man salaha min abaid. Ayahnya yang saleh, kakeknya, nenek moyangnya. Wa azwajihim, pasangan hidupnya, suami yang saleh, istri dapat doa. Istri yang salehah, suami dapat doa. Bahkan dalam tafsir temannya juga. Wa zurriyatihim, zuriatnya, anaknya, menantunya, cucunya. Subhanallah. Subhanallah. Innaka antal azizul hakim. Engkau ya Allah maha gagah lagi maha bijaksana. Ayat 8 ya. Ayat 9. Wa qihimus sayyi'at. Lindungi mereka daripada segala mara bahaya dunia akhirat. Ini umum nih Pak. Ini umum. Dunia akhirat nih. Wa man taqi sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah.
Orang yang dipelihara Allah dari kejahatan pada hari kiamat nanti, itulah benar-benar mendapat rahmat Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan, kesuksesan yang gemilang, kesuksesan yang agung. Jadi kalau terbaca ayat ini, wa dzalika huwal fawzul azim. Inilah kesuksesan yang gemilang. Ya Allah, kasihlah ya Allah kesuksesan ini. Ya Allah, berilah ya Allah. Allah maktubli al-fawzal azim. Allah mahayyi'li al-fawzal azim. Ya Allah, berilah kepadaku, karunialah aku kejayaan yang gemilang. Begitu cara membaca Quran yang diajar Nabi. Cara membaca Quran yang diajar Nabi antara lain, bila jumpa tentang janji-janji yang baik, diminta. Diminta. Bukan diam saja. Cara berdoa, cara berinteraksi dengan Quran. Begitulah Pak ya. Jadi berapa tadi ayat surat tentang kelebihan taubat. Satu, orang taubat itu jadi kekasih Allah. Nah, kedua tadi, orang bertobat itu diampunkan dosanya di tempat lembaran dosa yang sudah bersih diisi dengan pahala. Itu surah Furqan. Surah Ghafir, orang itu mendapat doa malaikat first class, malaikat high class, 24 hours, 24 jam. Bapak di sawah, bapak di ladang, bapak di kantor, bapak di masjid, bapak di rumah, bapak tadi mana? Ibu di dapur, ibu tadi mana? Dapat doa malaikat. Yang didoakan bukan dirinya saja, pasangan hidupnya, teman hidupnya, ayahnya, ibunya, nenek moyangnya, anak cucunya, ke atas dan ke bawah. Ini kata Yahya bin Mu'adz ar-Razi dalam tafsir Imam Qurtubi, ayat benteng pertahanan yang paling hebat dalam Quran. Pelajarilah dengan baik, kuasailah dengan baik, bacalah jadi doa. Kalau boleh diwiridkan, kalau sudah hafal, baca sambil berdoa, dibaca sambil berdoa daripada ayat Rabbana tadi ya. Dari pertengahan ayat 7 sampai ujung ayat 9. Maaf ya. Maaf. Jadi itulah agenda kita di pertengahan Ramadan ini. Ajar sama anak, suruh anak baca. Nanti kita kasih notanya ya, catatannya dengan keterangannya tentang menyelamatkan ahli keluarga, menyelamatkan diri dan orang tersayang melalui tadabbur surah Ghafir ayat 7, 8, dan 9. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukumullah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.